Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Kita mulai kuliah kita ya. Hari ini mata kuliahnya yaitu perancangan SI dengan sub pokok bahasan yaitu perancangan umum SI, yaitu pemecahan DFD, mulai dari diagram konteks, dekomposisi, kemudian menjadi diagram rinci. Suara saya jelas kedengaran di sana? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini sudah pertemuan 5, artinya kita sudah melalui 4 pertemuan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar analisis menuju ke perancangan SI. Kemudian pada pertemuan yang sebelum ini, kita juga sudah belajar konsep DFD secara umum. Nah, kali ini kita belajar memecahkan DFD atau membagi-bagi DFD menjadi beberapa proses. Nah, di pokok bahasannya, diagram konteks, diagram dekomposisi, dan diagram rinci. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian, nah ini gambar DFD. Yang pertama kita harus mengetahui dulu semua entitas luar yang terlibat pada sistem. Ya, entitas itu apa? Kemarin sudah dibahas pertemuan yang lalu, yaitu segala sesuatu di luar sistem yang mendapatkan informasi dan memberikan informasi dan berhubungan dengan sistem, tapi dia di luar sistem itu ya, itulah entitas eksternal. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu entitas eksternal yang berada pada sistem. Nanti ada ininya, ada contohnya. Kemudian setelah kita mengetahui entitas eksternal dari sistem, kita juga harus bisa mengidentifikasi semua input ya, berupa informasi atau semua output berupa informasi juga yang terlibat dengan entitas luar tersebut. Jadi entitasnya apa? Misalnya entitasnya A. Si A ini, apa informasi yang dia dapatkan dari sistem? Apa informasi yang dia berikan kepada sistem? Nah, begitu. Nah, jadi dari kegiatan si entitas itu, ya, entah itu unit, entah itu orang, kita akan mengetahui apa ini informasi yang dia dapatkan, apa nih informasi yang dia berikan kepada sistem. Nah, itu kita catat. Jadi pertama sudah diidentifikasi entitasnya apa saja, misalnya ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian si A, informasi yang dia masukin adalah ini, si B, informasi yang dia masukin ini, kemudian si C, si D juga apa aja informasi yang dia masukin ke dalam sistem. Kemudian apa saja informasi yang keluar dari sistem yang mereka dapatkan. Ya, si A dapat informasi apa, si B dapat informasi apa, si C dapat informasi apa, dan seterusnya. Nah, itu namanya mengidentifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Jadi kita harus tahu dulu entitas luar itu berinteraksi dengan informasi apa. Kemudian setelah kita dapatkan entitasnya, setelah kita dapatkan informasi yang masuk dan keluar dari entitas menuju proses dan sebaliknya, kita bisa membuat diagram konteks. Ya, diagram konteks ini adalah sistem itu, ya, sistem secara umum. Kalau digambarkan, diagram konteks ini hanya terdiri dari satu buah lingkaran yang terdiri dari beberapa entitas, kemudian dari antara lingkaran dengan entitas itu ada arus data yang mengalir, baik yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar dari dalam sistem. Setelah itu, kita bisa membuat diagram zero atau diagram nol, yaitu pemecahan dari diagram konteks tersebut. Ya, jadi misalnya tadi sistem yang satu lingkaran itu memiliki 10 proses, maka akan ada 10 lingkaran pada gambar diagram nol atau diagram zero. Ya, jadi dipecahkan. Jadi sistem A punya 10 proses, maka nanti di diagram zero lingkarannya bukan cuma 1, tetapi ada 10. Kemudian di dalam diagram zero juga sudah diidentifikasi data store yang ada pada sistem tersebut. Data store merupakan tempat penyimpanan data. Nah, kemudian setelah kita membuat diagram zero atau diagram nol, kita bisa membuat DFD level 1, ya, DFD
1 ini merupakan perincian dari diagram 0 itu, ya, hasil dari dekomposisi dari diagram 0. Jadi kalau ada 10 proses, masing-masing proses kita dekomposisi lagi, misal proses 2 memiliki 3 anak, maka nanti akan ada 3 lingkaran di diagram level 1 si proses 2. Nah, kemudian kalau masih ada lagi anaknya, maka kita buat lagi rinciannya. Ya, rinci ini adalah dekomposisi dari level 1. Nah, ini bisa kita lakukan terus-menerus sampai selesai, sampai habis, sampai tidak ada lagi dibutuhkan pendekomposisian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, belum ada ya? Jadi jika diagram 0 punya 3 proses, maka nanti diagram anak dan 3 proses tersebut akan memiliki level yang sama. Ya, jadi akan sama tuh nomor levelnya. Ya, walaupun anaknya 3, ya, 3-tiganya nggak ada yang dinamakan anak nomor 1 levelnya lebih tinggi, anak nomor 2 levelnya di bawah, anak nomor 3 levelnya di bawahnya, bukan gitu ya. Tetapi sama saja levelnya, sama-sama level anak. Sama seperti kalau Anda bersaudara kan, Anda dengan orang tua Anda itu levelnya atau penomorannya sama tuh, saudara-saudara Anda. Orang tua Anda di atas Anda 1 tingkat, Anda dan saudara-saudara sekandung Anda 1 nomor atau 1 tingkatan, 1 level. Nanti kalau Anda punya anak, kemudian saudara kandung Anda punya anak, yaitu keponakan Anda, maka keponakan Anda dan anak Anda itu juga 1 tingkat atau 1 level. Begitu juga pada DFD. Jadi kalau diagram 0 itu punya 3 proses, 3-tiganya itu nanti levelnya sama. Kalau mereka punya anak juga nanti itu levelnya sama. Ya. Kemudian, nah ini contoh penomoran. Kalau level 0 itu dinamakan dengan diagram konteks, level 1 itu dinamakan dengan diagram 0, jangan salah, jangan kebalik-balik. Level 2 itu diagram 1, 0, 2, 0, 3, 0 gitu ya, itu namanya level 2. Jadi kalau ada diagram 1.0 itu berarti level 2. Kalau di belakangnya masih 0 tapi sudah ada angka mendahuluinya berarti dia level 2. Ya, tapi kalau dua-duanya angka yang bukan 0 maka itu pasti level 3. Ya, jadi kalau ada diagram nomor 10, 0, Lena. Ada Lena nggak? Ada, Bu. Nah, Lena, kalau ada diagram nomor 10.0, dia level berapa ya? 10. Kalau nomor diagramnya 10.0, maka dia level 2. 2, benar. Nah, kalau dia diagramnya adalah 10.3, Lena, berarti dia diagram 3. Iya, level 3, benar ya. Nah, jadi seandainya masih 0 angka di belakangnya, mau 100.0 pun dia masih level 2. Tapi kalau sudah ada pengikutnya, maka dia 1 angka ya di belakangnya, atau ya 10 angka juga bisa sih, misalnya 1 titiknya cuma 1 titik 100, nah itu berarti level 3. Tapi kalau titiknya sudah 2, maka dia level 4. Misalnya nih, diagram 1 titik 1 titik 1, nah itu berarti level 4. Karena dia merupakan anaknya si diagram 1.1. Paham di situ Lena ya? Iya, Bu. Oke, syukurlah. Nah, jadi ini penomorannya ya. Ini contoh nomor prosesnya 1.0, 2.0, 3.0. Si 1.0 nanti punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Ini nomor prosesnya, ini nama diagramnya. Jangan salah, kebalik-balik. Ya, ini nomor proses. Ya. Saya juga kurang paham mengapa penomoran proses ini tidak disamakan dengan penamaannya ya. Kemudian diagram konteks, yaitu diagram level tertinggi dari DFD. Dia akan menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya melalui interaksi antara entitas dengan si sistem itu melalui arus data. Kemudian dia menggambarkan hubungan entitas dengan sistem yang mewakili suatu proses, dan tidak ada data store di diagram konteks. Ya, jadi pada diagram konteks dipertegas sekali lagi, hanya ada 1 lingkaran, yaitu 1 lingkaran sistem secara utuh, sistem secara umum. Tidak ada data store di dalam itu. Yang ada hanyalah 1 buah lingkaran, kemudian beberapa entitas, kemudian ada arus data yang menjadi penghubung antara entitas dengan sistem itu.
Nah, kemudian ini cara menggambar diagram konteks. Yang pertama, ya tentukan nama sistem. Sistem apa? Ya, oh ini namanya sistem informasi akademik. Atau mungkin namanya sistem informasi penjualan pada toko XYZ. Atau mungkin namanya adalah sistem informasi perpustakaan pada kampus MDP. Ya, jadi tentukan dulu namanya, biar apa? Biar kita memiliki lingkupan, ya kita memiliki fokus. Sistem apa yang mau kita gambar? Kemudian kita tentukan batasannya. Jadi sebuah sistem pasti memiliki boundary atau batasan, yaitu sudah diajarkan pada mata kuliah dasar di semester awal ya. Jadi sebuah sistem pasti memiliki batasan. Contohnya, sistem akademiknya MDP punya batas. Ya, kita berada di dalam kampus MDP. Di luar kita ada beberapa sistem yang terlibat dengan kita, tetapi bukan merupakan bagian dari kita. Contohnya sistemnya si dinas Departemen Pendidikan Tinggi, ya dulu namanya Ristekdikti, sekarang udah berubah lagi Dikbud ya. Nah jadi kita kan berhubungan tuh sama mereka, tapi itu sistem yang berbeda. Oke, itu namanya batasan. Ada batasan, ada jarak atau gap antara sistem kita sama sistem mereka. Kemudian sistem penjualan di perusahaan juga akan ada batasan dengan sistem yang lain walaupun sama-sama di perusahaan itu. Ya, misalnya nih sistem penjualan di perusahaan XYZ, kemudian ada juga nanti sistem penggajian di perusahaan XYZ juga, kemudian ada sistem kepegawaian di XYZ juga, kemudian mereka juga mungkin punya sistem yang lain lah, entah sistem apa. Nah, yang mau kita bikinnya apa? Misalnya penjualan, maka kita harus bisa membatasi penjualan ini apa saja batasannya, yang tidak termasuk dari sistem penjualan apa saja. Nah, itu namanya menentukan batasan. Kemudian, setelah kita tahu batasan dari sistem itu, kita bisa menentukan entitas apa saja yang ada pada sistem itu. Yang terlibat dari sistem penjualan siapa saja? Oh, mungkin ada sales, ada kasir, atau bagian pembayaran, ada pelanggan, mungkin ada bagian yang ngitung-ngitung stok, ya, ada bagian yang begini, ada yang begitu. Nah, itu tuh namanya menentukan entitas. Jadi kita harus tahu di sistem penjualan apa saja unit yang terlibat, yang memberikan informasi atau mendapatkan informasi dari sistem informasi penjualan itu. Nah, itulah entitasnya. Kemudian, setelah kita tahu entitasnya, barulah kan kita tahu sebenarnya ini sambil-sambilan ya, menentukan entitas sambil dengan menentukan apa saja informasi yang masuk atau keluar dari entitas itu menuju sistem ataupun sebaliknya. Oke, sampai sini masih nyambung? Masih, Bu. Adelia, apa kabar? Masih nyambung Adelia? Ivanka, apa kabar? Nyambung ya, oke, syukurlah. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa di-cut ya, Bu, ulang atau apa gitu. Atau bisa juga kita melalui grup WA, karena rasanya kalian belum pernah bertanya dengan saya tentang materi, entah memang udah ngerti, atau karena sekarang video, kemudian Anda bisa mengulang-ulang, ya mudah-mudahan karena memang paham ya. Nah, kemudian pertama tadi kan, tentukan nama sistem, ini kan panah yang pertama ini, tentukan nama sistem. Yuk kita lihat sama-sama gambar ini. Ini apa ya kira-kira nih? Sistem apa ini? Derry, ada Derry nggak di sini? Derry? Tidak ada. Wahyu Apriyadi ada? Ada, Bu. Oke, kalau lihat dari gambar, Wahyu, di gambar itu apa ya kira-kira? Dokter, Bu, tentang data Itu ada pasien. gambar apa aja? Coba kamu sebutkan. Stetoskop. Oh, itu gambar rumah sakit gitu ya, atau apa gitu ya, pokoknya berhubungan dengan pasien, benar ya? Oke. Iya. Kalau si Marcelino ada? Ada, Bu. Ada Marcel? Ada, Bu.
Tidak ada? Oh, ada. Silakan Marcel. Menurut Anda itu sistemnya apa? Kalau kata Wahyu tadi ini untuk mendata pasien. Kalau menurut kamu? Sistem informasi rumah sakit, Bu. Sistem informasi rumah sakit. Oke. Nah, itu pendapat kalian berdua ya. Nah, kemudian yang ini siapa ya? Jurianto. Jurianto, menurut kamu gambar di depan itu sistem apa? Sistem Yang ini. sistem kepegawaian, Bu. Wih, langsung ngeh ya, sistem kepegawaian, Bu. Oke, Iya, Bu. karena mungkin Anda lihat banyak yang berbaju rapi gitu ya. Iya, Bu. Oke, nah kita lihat. Jadi, benar ya tebakan semuanya ya. Jadi, ternyata Anda semua udah bisa menentukan nama dari sebuah sistem. Jadi nanti kalau KP, udah nggak sulit tuh menentukan judul berarti ya. Kalau sudah tahu apa ininya, apa entitasnya, kemudian apa aja prosesnya, kemudian nanti Anda sudah bisa menentukan nama sistem itu, bahkan nantinya juga sudah bisa menentukan judul dari skripsi atau KP Anda nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu namanya ya, boleh yang berbeda namanya. Misalnya, Bu, saya nggak mau sistem informasi rekam medik, mau sistem informasi rekam medis pasien, bukan pakai K, Bu, pakai S, boleh. Yang penting sama-sama mewakili dari sistem yang ada itu. Bu, saya nggak mau sistem informasi kepegawaian, maunya sistem informasi pegawai, boleh-boleh aja. Atau employee information system, Bu, boleh, terserah ya. Kemudian yang penting dia nyambung ya. Kemudian kita tentukan batasan sistem. Nah, ini batasan sistem ya. Jadi sistem A bisa saja berkaitan dengan sistem yang lain. Sistem B, sistem C, sistem D, sistem E, dan seterusnya ya. Jadi bisa saja kita sebuah sistem itu ada kaitannya dengan sistem-sistem yang lain. Nggak mungkin hidup sendiri ya sebuah sistem itu. Sama seperti manusia saling berhubungan dengan orang lain, begitu juga sistem, apalagi di dalam satu organisasi yang sama. Nah, itulah yang namanya batasan. Ya, jadi kita lihat nih antara sistem A dengan sistem C ada nih senggolannya sedikit. Itulah batasan. Artinya si C ini nggak boleh nyenggol terlalu jauh si A, begitu juga sebaliknya si A ini nggak boleh juga nyenggol si C terlalu jauh, karena ada jaraknya. Ya, mohon maaf kita bukan muhrim gitu ya kira-kira. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan dengan batasan? Batasan itu adalah area yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lain atau dengan lingkungan luarnya. Dia memungkinkan, batasan itu memungkinkan kita memandang sebuah sistem menjadi satu kesatuan. Padahal sebenarnya ya, ini nih, A, B, C, D, E, ini adalah sebuah sistem informasi di dalam perusahaan XYZ. Tetapi karena adanya batasan, ada jarak-jarak ini, maka kita bisa memandang A sebagai satu sistem, B sebagai satu sistem, C sebagai satu sistem, dan seterusnya. Artinya kita bisa menganggap bahwa ada 5 sistem informasi pada perusahaan XYZ. Nah, itu karena ada batasannya, memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian batasan juga menunjukkan ruang lingkup dari suatu sistem. Ya, ada ruang lingkupnya, misalnya nih penjualan, ngomongin apa aja, apa batasannya kan diketahui. Oh, batasannya penjualan itu dia bisa jual barang. Supaya dia bisa jual barang, dia harus punya barang. Gimana caranya punya barang? Oh, harus ada stok. Ya. Nah, kemudian kita akan tahu skopnya atau ruang lingkupnya apa saja. Oh, berarti ini yang ngomong-ngomongin soal stok ada juga nih. Yang ngomong-ngomongin soal penjualan atau jual barang, transaksi ada juga nih di situ skopnya. Atau, oh ternyata pembayaran juga termasuk nih di dalam ruang lingkup sistem penjualan. Nah, begitu ya. Itu namanya menentukan batasan. Kemudian kita bisa juga selanjutnya menentukan entitas apa saja yang terlibat dalam sistem. Ya. Jadi kita tentukan entitasnya. Tadi SI kepegawaian
Apa saja yang terlibat di sistem? Entitas itu kan bisa orang, bisa unit, ya bisa sistem yang lain. Oh ternyata pada SI kepegawaian itu yang terlibat di dalamnya adalah pegawai, ya pegawai secara personal. Kemudian bagian keuangan yang berarti unit. Kemudian HRD, unit juga. Kemudian pimpinan dan lain-lain. Ya, jadi ada beberapa entitas yang terlibat di dalam SI kepegawaian. Kemudian kalau sistem informasi rekam medik tadi atau rekam medis, siapa saja yang terlibat? Karena ini rekam medis, data medisnya pasien, berarti pasien adalah entitas. Kemudian siapa yang membuat diagnosa atau yang melakukan pemeriksaan? Dokter. Oh, berarti dokter juga entitas. Kemudian siapa lagi yang membantu proses terapi atau pelayanan terhadap pasien? Oh, ada perawat. Mungkin perawat juga entitas, silahkan dimasukkan menjadi entitas. Atau setelah dia berobat, dia itu diberikan resep. Maka resep bisa jadi entitas, padahal resep bukan orang ya, bukan unit juga. Tapi resep adalah sebuah benda, bisa jadi entitas. Kemudian dari resep itu terdiri dari beberapa obat dan dosis. Jadi nanti obat itu bisa jadi entitas dan lain-lain. Mungkin bagian keuangannya pun bisa, mungkin kasirnya ya, kasir untuk membayar. Jadi pasien setelah berobat dari rumah sakit itu nanti dia bayar. Bayarnya menggunakan apa? Bisa menggunakan asuransi, bisa menggunakan uang cash, ya. Uang cash pun nanti mungkin ada pakai kartu debit, bisa juga mungkin pakai kartu kredit, ya, atau bayar memang benar-benar pakai uang secara fisik. Nah, jadi itu ada tuh yang tempat bayarnya, berarti si kasir jadi entitas, Bu. Silahkan kalau memang menjadi ruang lingkup Anda, ya, di dalam sistem yang akan Anda buat. Tapi kalau Anda bilang saya tidak sampai ke batas pembayaran, silakan tentukan di batasannya, ya, di ruang lingkupnya ketika Anda KP atau skripsi. Kemudian tentukan apa saja yang diterima atau diberikan entitas dari dalam sistem atau ke dalam sistem. Ya, jadi harus datanya tentukan. Contohnya, entitas pegawai dan bagian keuangan pada SI kepegawaian yang tadi, gimana mereka itu berinteraksi? Ternyata pegawai mendapatkan informasi gaji dari data yang sebelumnya sudah diinputkan oleh bagian keuangan. Jadi, si pegawai itu dapat gaji berupa uang masuk ke rekeningnya. Dia juga dapat slip gaji. Slip gaji masuk misalnya ke emailnya atau dia dapatkan di meja dia. Kok bisa sih dia dapat slip gaji kemudian nominal gaji seperti itu? Karena sebelumnya sudah dimasukkan oleh si bagian keuangan. Ya, bagian keuangan itu sudah merekap absensi, jadi kehadirannya direkap. Misalnya dia lupa fingerprint, nah berarti dia dianggap tidak masuk. Atau terlambat tidak di luar dispensasi, maka dianggap tidak masuk, udah direkap sama bagian keuangannya atau bendaharanya atau siapapun lah itu. Kemudian setelah direkap, diinputkan ke sistem, kemudian nanti terhitunglah dapat perhitungannya, barulah keluar slip gaji beserta uang ke rekening si pegawai. Nah, itu cara mereka berkomunikasi atau berhubungan melalui sistem. Ya, sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi begitu cara kita mau mencari tahu apa data data flow atau arus data yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari dalam sistem. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau pada sistem informasi rekam medis yang tadi, contohnya ini adalah pada entitas pasien dengan resep dan obat. Ya, jadi bagaimana pasien mendapatkan resep? Karena sebelumnya resep itu sudah diinputkan atau dimasukkan oleh dokternya atau mungkin asisten dokternya, perawatnya. Ya, sudah dimasukkan duluan. Kemudian resep itu ternyata terdiri dari berbagai jenis obat. Satu resep bisa misalnya terdiri dari 10 jenis obat, 3 jenis obat. Kemudian resepnya juga berbeda-beda. Artinya ada arus data yang mengalir antara entitas itu tentunya dengan adanya adanya proses di antara mereka. Nggak boleh dari entitas langsung ke entitas ya. Jadi harus ada proses. Misalnya ada proses
memasukkan si resep itu, kemudian ada proses mendata atau membuat dosisnya, obatnya apa saja, ya begitu. Kemudian, nah ini contoh diagram konteks, ini SI kepegawaian ya, contohnya. Pada SI kepegawaian ini kita contohkan, sebenarnya ini tidak mutlak seperti ini hanya contoh, bisa saja nanti setelah Anda analisis di tempat Anda KP atau skripsi atau di mana saja, ternyata entitasnya tidak seperti ini, lebih luas atau mungkin lebih banyak ya. Nah, ini kan hanya contoh di kuliah saja. Jadi kita lihat pada gambar ini, sebuah sistem informasi kepegawaian memiliki entitas bernama pegawai, keuangan, HRD, dan pimpinan. Yang saya bikin warnanya agak buram itu bukan karena bukan karena dia berbeda, dia sama-sama entitas, hanya saja saya bedakan bahwa yang akan kita bahas pada saat ini yaitu yang berwarna biru tua, bukan yang berwarna kabur itu. Nah, kita lihat dari bagian keuangan, ada informasi yang masuk ke dalam SI kepegawaian berupa hasil rekap gaji. Jadi dia sudah merekap gaji, kemudian dia inputkan ke dalam sistem informasi kepegawaian. Artinya di sini, di dalam sistem informasi kepegawaian, tugas merekap gaji adalah tugas bagian keuangan. Ya. Kemudian dari sistem itu, dari hasil rekap gaji itu setelah diproses, maka si pegawai mendapatkan slip gaji yang masuk ke email dia. Oke. Nah, yang lain kita hiraukan. Ini kita contohkan dari arusnya si gaji. Ya, arus data rekap gaji, kemudian berubah dia setelah mengalami proses menjadi slip gaji. Yang lainnya banyak nggak arus data? Ya banyak lah pasti ya. Ya, antara HRD dengan sistem, pimpinan dengan sistem pasti ada. Tetapi di sini kita fokus biar gampang memahaminya. Kita lihat nih bagaimana sebuah arus data yang bernama rekap gaji bisa berubah namanya menjadi slip gaji karena mengalami proses di dalam sistem. Paham sampai sini? Paham, Amelia? Paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah ada belum? Belum, Bu. Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu di contoh sistem informasi kepegawaian. Kemudian di sistem informasi rekam medis. Tadi kan kita ada dua contoh ya, ada rekam medis, ada kepegawaian. Rekam medis tadi apa aja entitasnya? Ada pasien, ada resep, obat, dan di dokter kita bikin warnanya agak kabur karena kita tidak bahas sekarang. Nah, kita lihat arus data yang mengalir apa saja. Ternyata dari entitas resep didapatkan detail resep. Ya, dari entitas resep didapatkan detail resep. Kemudian dari sistem si pasien mendapatkan salinan resep. Kemudian dari entitas obat didapatkan detail obat. Jadi begitu tuh cara mereka berinteraksi. Ya. Nah, ini contoh yang di SI rekam medis. Nah, ini contoh yang lain, mungkin agak kecil ya. Ini di sistemnya bernama sistem pelayanan member atau sistem pelayanan keanggotaan. Kita lihat di depan ada 7 entitas. Ya, yang bernama club member, potential member, past member, member service, marketing department, warehouse, dan account receivable. Nah, jadi ada 7, sedangkan konteksnya ini sistemnya bernama member service system. Nah, bisa kita lihat ada berbagai arus data yang mengalir di antara mereka ini, dan bisa kita lihat bahwa tidak ada arus data yang namanya sama. Kemudian diagram dekomposisi. Ya, diagram dekomposisi adalah diagram yang digunakan untuk menguraikan sistem tadi yang lingkarannya awalnya menjadi satu lingkaran saja menjadi
beberapa lingkaran, ya, menjadi sistem yang lebih kecil. Nah, ini dikatakan sebagai anak-anaknya, ya, yang di bawahnya sistem itu dikatakan sebagai anak-anaknya di sistem utama, ya. Yang tadi saya bilang kalau anak itu levelnya sama. Jadi kalau cucu juga nanti levelnya satu cucu, semua cucu itu sama. Nah, itulah diagram dekomposisi. Kita membuat dekomposisi dari sistem besar menjadi sub-sub proses, menjadi proses, kemudian di proses ada subnya, kemudian nanti di sub proses ada juga sub prosesnya, ya, sampai mungkin dia beranak cucu, tergantung dari besarnya sistem yang akan Anda buat. Kemudian disebut juga dengan diagram bagan hierarki karena dia menunjukkan hierarki, ya, atau fungsi top down dan struktur sistem. Nah, ini juga merupakan alat perencanaan untuk model proses yang lebih detail, yaitu penggambaran DFD. Ya, jadi nanti kita bisa menggambarkan berbagai diagram rinci, DFD rinci dari sebuah sistem karena kita terlebih dahulu sudah melakukan dekomposisi. Kemudian ini cara mendekomposisi sistem. Anggap saja namanya sistem X. Ternyata dia punya subsistem A, punya subsistem B, subsistem C. Kemudian ternyata si A punya subsistem A1, A2, si B punya B1, B2, si C punya C1, C2. Mengapa warnanya saya bikin agak-agak berbeda? Ini untuk menekankan bahwa masing-masing yang berada pada warna yang sama itu levelnya, nomor levelnya itu tingkatnya sama. Ya, tingkatnya sama. Nah, ternyata si subsistem B1 juga punya anak bernama B11. Nah, ini contoh diagram dekomposisi. Ya, ternyata dari sistem pelayanan anggota itu ada 3, ya, ada 3 proses, yaitu subscription system, promotion subsystem, order, dan operation, dan masing-masing juga punya subsistem lagi di bawahnya. Ya, ini ada penomorannya, ini 1, ini level 1, artinya ini level 2, ini level 3. Konteksnya yang mana? Konteksnya yang mana nih? Konteksnya adalah keseluruhan ini. Ya, nah, kita balik lagi ke yang ini tadi. Jadi ini level 1-nya, ini level 2 yang warna oranye, yang warna biru level 3, yang warna merah ini kalau ada dia level 4. Konteksnya adalah keseluruhan sistem ini digambarkan menjadi satu lingkaran. Nah, itulah diagram konteksnya. Oke. Nah, kemudian ini beberapa aturan dalam pembuatan diagram dekomposisi. Yang pertama, proses. Ya. Apakah proses? Proses adalah kegiatan yang ada pada sistem. Nanti dia digambarkan menjadi bentuk lingkaran. Ya. Tiap proses dalam diagram dekomposisi itu merupakan induk dari anaknya atau anak dari proses di atasnya, atau bisa saja dia menjadi keduanya. Sama kayak saya. Kalau Anda sekarang baru anak, karena Anda belum menjadi induk, Anda belum punya anak. Kalau saya sekarang, saya merupakan anak dari orang tua saya, dan saya juga sudah punya anak. Artinya saya juga induk, saya juga anak. Ya. Nah, jadi makanya dibilang ya proses dalam diagram dekomposisi itu merupakan proses induk, merupakan proses anak, atau proses dua-duanya. Kalau Anda sekarang baru anak, ya, karena Anda belum punya anak, artinya belum jadi induk. Kemudian induk harus punya 2 anak kalau di dekomposisi atau lebih, karena ini bukan anak secara biologis, ya. Kalau manusia atau hewan bisa saja anaknya cuma 1. Ya, tapi yang kita bicarakan ini adalah proses, bukan keturunan. Oke, kalau manusia atau hewan boleh anaknya 1. Ya,
Boleh anaknya 1, boleh 2, boleh 10. 10 itu semuanya punya level yang sama, anak. Tapi kalau di dalam diagram dekomposisi, di dalam DFD, mustahil sebuah proses hanya punya 1 anak. Mengapa mustahil? Karena kalau sebuah proses hanya punya 1 anak, artinya dia hanya punya 1 proses. Artinya tidak perlu Anda pecahkan, nggak perlu dibagi. Ya kan cuma 1 prosesnya. Misalnya proses proses login misalnya. Login itu ngapain di dalamnya? Login, Bu. Ya udah, stop, selesai sampai situ. Nggak perlu lagi dibikin anaknya. Oh Bu, saya bikin lah Bu, anaknya memasukkan username, kedua memasukkan password. Aduh, nggak usah, ya nggak perlu. Itu hanya 1 proses. Memasukkan username dan memasukkan password itu kan hanya aktivitas yang mendukung kegiatan login. Ya, jadi jangan kamu dekomposisi 1 memasukkan username, 1 memasukkan password. Bagaimana kalau formnya besar? Nanti memasukkan nama, memasukkan ini, itu banyak sekali nanti dekomposisinya, bukan gitu ya. Jadi mendekomposisikan itu per proses, bukan per data. Bukan per data yang masuk, tapi per proses. Misalnya tuh, pendaftaran pasien, ya, pendaftaran pasien baru. Ya, jadi pendaftaran pasien bisa kita bagi menjadi pendaftaran pasien baru, kemudian perubahan data pasien, ya pasien lama berarti kan, bisa juga kita tambah misalnya cetak karcis berobat. Nah itu 3 tuh anaknya. Oke, nah tapi kalau login tadi ya nggak bisa, cuma 1 lah kegiatannya, yaitu login atau masuk ke dalam sistem. Nah kemudian ya, jadi tadi sudah paham ya, tidak boleh ada 1 proses yang punya 1 anak saja, karena artinya dia itu diri dia sendiri. Oke, berbeda dengan manusia. Jadi jangan karena kita mengatakan induk dan anak, Anda langsung berpikir kayak manusia atau hewan, kayak makhluk hidup. Oh boleh kok makhluk hidup punya anak 1 aja. Bukan seperti itu ya, ini proses. Nah, pada akhirnya anak dari 1 induk dapat menjadi induk dari anak-anaknya sendiri. Kemudian standarnya adalah 1 anak hanya dapat memiliki 1 induk. Tidak boleh lebih dari 1. Sebuah proses merupakan anak dari 1 buah proses di atasnya. Berbeda dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu 2 orang tuanya. Ya, ada yang makhluk hidup itu pasti ada jantannya, ada betinanya, barulah punya keturunan. Tidak boleh cuma 1. Ya, pada tumbuhan juga kan pasti ada jantannya, ada betinanya. Kemudian ada penyerbukan, barulah punya anak. Berbeda dengan proses pada DFD. Kalau proses pada DFD standarnya adalah 1 proses hanya punya 1 induk. Ya, lagi-lagi saya tegaskan, ini bukan ngomongin soal anak induk di makhluk hidup, tetapi anak induk dalam proses. Jadi tadi 1 proses pasti hanya punya 1 induk, dan sebelumnya sebuah proses tidak mungkin menjadi induk kalau dia cuma punya 1 buah proses di dalamnya, jadi tidak perlu dipecah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Kita udah berapa menit ya rekamannya? Kita takutnya kelamaan ininya. Oke, nah kemudian diagram zero. Diagram ini merupakan hasil dekomposisi dari diagram konteks. Jumlah prosesnya harus sama dengan jumlah proses yang ada pada diagram dekomposisi. Cara menggambarnya, kita pertama harus tahu dulu apa proses utamanya, kemudian kita akan menentukan apa yang diterima oleh masing-masing proses ke sistem atau dari sistem. Dan kita harus tetap memperhatikan konsep keseimbangan. Apakah konsep keseimbangan itu? Konsep keseimbangan adalah arus data yang muncul pada sebuah diagram konteks harus juga muncul pada diagram zero atau diagram nol. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada arus data baru. Ya, jadi perhatikan keseimbangan dalam menuliskan, menggambarkan DFD. Tidak boleh ada tiba-tiba ada arus data baru. Kemudian ini ya tadi ya keseimbangan. Kemudian munculkan data store jika diperlukan.
ya, untuk menyimpan data. Kemudian hindari perpotongan arus data, jadi jangan sampai saling tabrak si garis pada arus data itu. Nanti kalian bisa menggunakan tools. Kita belajar menggunakan tools pada pertemuan berikutnya. Kalau saya nanti mengajarnya pakai Visio. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan yang namanya tidak boleh saling bertabrakan itu yang bagaimana. Jadi antar garisnya itu nggak usah ada perpotongan supaya jelas nanti arus data ini milik siapa. Kemudian, nah ini contoh diagram zero, ya. Jadi semuanya plok-plok ada di situ. Makanya saya bilang, kalau diagram konteks satu lingkarannya, tapi kalau diagram zero, semua proses anak pada diagram konteks ada menjadi satu gambar. Nah, nanti ini proses satu ini bisa dipecah nih menjadi 1.1, 1.2, 1.3. Nah, itu nanti menjadi level 2. Ya. Nanti namanya nomor prosesnya 1.1. Levelnya level 2. Nah, jadi kalau urusan udah per level dibilang udah rinci, berarti masing-masing proses ini dipisah. Kalau sekarang kan kita melihat semua proses nih. Jadi ada 4 proses pada sistem ini. Nah, nanti kalau kita rincikan hanya kita bahas 1.0 saja. Punya anak berapa? Oh, 1.1, 1.2, 2 juga begitu. Punya anak berapa? 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, nanti lebih enak kalau kita ini kan ya, kita praktik ya. Hari Jumat kita sudah mulai menggambar diagram, nanti saya akan tuntun walaupun kita tidak saling ketemu. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materinya ya, walaupun hanya dengan layar. Ya, kalau di kelas kan sebenarnya lebih enak karena saya bisa melihat apa yang Anda gambar. Nah, kalau di sini nanti kalau untuk melihat Anda menggambar kayaknya agak sulit karena harus layar juga. Ya, paling saya memberikan tutorial, kemudian nanti ada latihan, kemudian latihannya yang akan saya periksa. Nah, jangan lupa latihan kita yang kemarin, gambar diagram konteksnya silakan dikumpul, karena saya harus tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi diagram konteks. Ada yang belum kumpul? Ada Lia, udah ngumpul nggak? Nyambung, Bu, nyambung. Hah? Nyambung. Udah ngumpul nggak tugasnya? Tugas sudah, Bu. Sudah ya. Nah, nanti akan saya cek supaya saya tahu ini kalian kira-kira paham nggak ya terhadap materi yang udah diterima. Nah, nanti ini kalaupun bingung, Anda bisa tonton-tonton lagi videonya ataupun bisa lihat materi. Bentar saya cek dulu. Mana nih ya kemarin tugasnya? Oh, ini udah pada ngumpul ya. Oh, baru 9 loh yang ngumpul. Ya. Kita ada 13. Berarti masih ada 4 orang yang belum mengumpulkan. Silakan dikumpulkan ya sebelum hari atau udah lewat ya bahkan. Oh, udah lewat nih jam 12 tadi malam ya. Ya, selamatlah bagi yang tidak mengumpulkan ya. Karena sudah dibatasi oleh sistem ya, yang sudah terlanjur terlambat. Ya nggak apa-apa lah, lain kali mudah-mudahan ada latihan lagi, Anda bisa mengumpulkan. Kemudian, nah ini tadi diagram rinci kita balik lagi. Ini adalah uraiannya si zero yang saya bilang tadi. Nah ini 1.0 ini nanti punya anak 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai 1.n. Nah dia itu adalah rincinya. Begitu juga dengan 4.0 itu punya 4.1 sampai 4.n. Nah, setiap proses pada diagram 0 bisa dikembangkan untuk menciptakan diagram anak yang lebih mendetail. Jadi nanti ada diagram-diagram lagi, ujung-ujungnya banyak DFD-nya. Ya, banyak gambar yang ada pada AP ataupun skripsi Anda nanti. Kalau Anda menggunakan perancangan terstruktur. Ya, kemudian disebut proses pada diagram 0 yang dikembangkan disebut sebagai parent atau orang tua, walaupun tadi konsepnya bukan orang tuanya makhluk hidup. Sedangkan diagram yang dihasilkan disebut dengan child atau anak. Nah, ini keseimbangannya, jadi tetap harus diperhatikan keseimbangannya. Bagaimana melihat keseimbangan arus datanya? Arus data yang ada, yang masuk dan yang keluar pada diagram rinci harus juga diwakilkan sebelumnya pada diagram zero. Jumlah data store.
Jumlah data store yang terhubung pada proses harus sama. Kemudian kondisi baca tulis pada data store juga sama. Nah, kita lihat nih. Ini diagram zero. Ternyata pada diagram zero di proses 1.0 yaitu memproses data calon siswa, proses 1.0 ini berhubungan atau berinteraksi dengan satu data store bernama calon siswa. Ya. Kemudian entitasnya berapa? 1 calon siswa, 2 bendahara PPDB. Nah, maka ketika nanti di diagram rinci 1.1 sampai 1.n itu juga harus ada yang berhubungan dengan data store calon siswa dan entitas bendahara PPDB dan entitas calon siswa. Begitu juga dengan proses nomor 2. Nanti akan ada interaksinya dengan si data store seleksi. Nah, itulah yang namanya seimbang. Ya, perhatikan keseimbangannya. Nah, ini contoh diagram rinci dari proses member address change. Ya, jadi kita lihat sudah ada juga data store, tetapi hanya satu proses. Ternyata dia berproses 14 ini ya. Ini rinci dari proses sebelumnya yang ada di contoh yang ini tadi. Nah, contoh yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian nah, ini contoh diagram rinci bernomor 23. Ya. Data store-nya ada beberapa, entitasnya ada beberapa. Nah, kemudian ini ada aturan dalam membuat diagram rinci. Ada yang namanya keseimbangan vertikal. Artinya adalah suatu diagram anak tidak bisa menghasilkan keluaran atau menerima masukan jika tidak terdapat pada proses induknya. Jadi, berbeda dengan manusia, kalau ibu kita dulu, ibu kita saat ini misalnya tidak punya suatu benda, kemudian kita bisa memiliki benda itu dengan penghasilan kita sendiri. Itu kalau manusia, ya, atau makhluk hidup lah. Hewan juga, mungkin dulu hewan piaraan kita si induknya nggak pernah makan makanan A, tapi nanti anaknya bisa makan itu. Ya, itu makhluk hidup. Berbeda dengan proses pada DFD. Kalau pada DFD tidak mungkin anaknya punya informasi, dapat informasi atau memberikan informasi kalau sebelumnya induknya nggak punya. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi, seandainya pada sebuah subproses di diagram rinci diketahui ada arus data yang bernama misalnya rekap penjualan, maka sebelumnya di diagram induknya atau diagram di atasnya pasti ada arus data rekap penjualan itu. Gitu ya. Kemudian semua arus data yang masuk atau keluar dari proses induk harus ditunjukkan juga pada diagram anak. Nah, intinya tuh apa yang dimiliki oleh induk itu juga dimiliki oleh anaknya. Oke. Apa yang dimiliki oleh anak, maka orang tuanya atau parentnya juga punya. Ini tadi kita bicara proses, bukan bicara makhluk hidup. Kemudian cara menggambar diagram rinci, pertama kita tentukan proses yang lebih kecil dari proses utama. Jadi kan tadi di zeronya 1.0 misalnya ya, kemudian nanti ada 1.1, 1.2. Nah, itu namanya rinciannya lagi. Contohnya tadi ada proses pendaftaran pasien. Kemudian ternyata di dalam pendaftaran pasien itu kita bisa melakukan pendaftaran pasien baru, bisa juga melakukan perubahan data pasien lama, kemudian bisa juga kita mencetak kartu berobat, ya. Kemudian bisa juga apa kegiatan lain, nah itu rincinya. Kemudian misalnya ada kegiatan yang namanya proses yang namanya penjualan. Ternyata di penjualan itu ada beberapa proses, yaitu yang pertama memilih belanjaan. Ya, misalnya kita punya online store. Jadi ada kegiatan atau proses si pembeli atau pelanggan memasukkan barang belanjaannya ke dalam keranjang belanja.
Kemudian setelah dimasukkan ke keranjang belanja, ada proses check out atau keluar dari keranjang. Ya. Setelah check out, kemudian dia bisa melakukan pembayaran. Artinya ada beberapa subproses pada proses penjualan. Nah, setelah itu kita tentukan apa yang diterima oleh masing-masing subproses itu dengan tetap memperhatikan keseimbangan vertikal, yaitu tidak mungkin ada arus data yang dia tiba-tiba muncul. Ya, kemudian kalau perlu tambahkan data store, ya, atau tempat penyimpanan data sebagai sumber maupun tujuan dari arus data. Kemudian gambarkan DFD level 1 maksudnya, hindari pemotongan arus data yang saya bilang tadi saling bertabrakan. Kemudian lanjutkan ke level 2, ke level 3, dan seterusnya. Jadi DFD itu dibuat per level. Ya, jadi pertama level konteksnya, kemudian level 0, kemudian level 1, kalau masih ada silakan ke level 2, ke level 3, sampai habis. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan kuliahnya melalui diskusi atau tanya jawab melalui komentar video. Kali ini saya tidak menggunakan green screen ya, karena jadi saya tidak bisa menampilkan video seperti biasa, tapi kita hanya bisa melakukan melalui Google Meet ini karena persiapannya juga tidak cukup memadai waktunya tadi ya. Jadi ya videonya tampil apa adanya seperti ini, tidak apa-apa, yang penting materinya mudah-mudahan sampai. Silakan diulang-ulang melalui materi di spon yang sudah saya share ataupun nanti video ini yang akan saya share. Oke, kita lanjutkan kuliahnya melalui media spon dan komentar video setelah saya upload video ini. Oke, selamat pagi, sampai ketemu hari Jumat.